Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaan dan rahmatnya telah menetapkan syariat sebagai panduan hidup bagi hamba-hambanya. Syariat ini mencakup aturan-aturan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang bagi umat manusia. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk yang komprehensif tentang mana yang halal dan mana yang haram, serta apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya memahami fitrah manusia yang cenderung ingin menikmati kehidupan dunia dengan berbagai cara. Namun, Allah juga mengetahui bahwa tidak semua kenikmatan dunia itu baik bagi kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, Allah menetapkan batasan-batasan melalui syariatnya untuk menjaga kebaikan dan juga keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa hal-hal yang tampaknya menyenangkan justru dilarang oleh agama. Sebagai contoh, larangan memakan daging babi, meminum khamr atau minuman keras, berzina, berjudi, dan terlibat dalam praktik riba. Pada pandangan sekilas, hal-hal tersebut mungkin tidak tampak merugikan orang lain secara langsung, melainkan hanya berdampak pada pelakunya. Namun, Allah tidak menetapkan larangan-larangan ini tanpa alasan yang mendalam. Ambillah contoh riba misalnya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa tidak ada masalah jika seseorang mempraktikkan riba dalam jumlah yang kecil. Toh dampaknya hanya terasa pada individu yang terlibat. Akan tetapi, Allah telah mengharamkan riba karena dampaknya yang merusak tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan ekonomi dan sosial dalam jangka yang panjang. Riba menciptakan ketidakadilan, melintir orang dengan merugikan banyak orang lain, dan menumbuhkan keserakahan yang merusak jiwa. Begitu pula dengan larangan meminum khamr. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa meminum alkohol dalam jumlah yang kecil tidak akan membawa kerugian yang besar. Namun, alkohol adalah salah satu penyebab utama dari berbagai masalah kesehatan, kecelakaan, dan kerusakan hubungan sosial. Allah mengharamkan khamr untuk melindungi manusia dari kehancuran diri yang seringkali tidak disadari oleh mereka yang terjerumus dalam kebiasaan ini. Kemudian larangan berzina. Zina mungkin tampak sebagai urusan pribadi antara dua orang yang saling setuju. Namun dampak negatifnya terhadap masyarakat sangat besar. Zina dapat menghancurkan institusi keluarga, merusak kehormatan, dan juga menyebabkan berbagai penyakit serta masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, Allah menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan hasrat manusia demi menjaga kehormatan dan juga kemuliaan manusia. Larangan berjudi juga memiliki dasar yang kuat. Judi, meskipun tampaknya hanya melibatkan pelakunya sendiri, sebenarnya menimbulkan ketergantungan yang merusak, menguras harta, dan menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan seseorang. Judi merampas kebahagiaan sejati dan menggantinya dengan ilusi kekayaan yang cepat yang pada akhirnya membawa kehancuran. Begitu juga dengan larangan memakan daging babi. Meskipun sebagian orang mungkin merasa bahwa daging babi tidak merugikan secara langsung, Allah mengharamkannya karena alasan kesehatan yang tidak selalu terlibat secara kasat mata. Daging babi misalnya, terutama jika tidak diolah dengan sangat benar. Kesemua larangan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memikirkan kesejahteraan kita dalam jangka yang pendek, tetapi juga dalam jangka yang panjang. Allah ingin kita hidup dalam kebaikan, kebersihan, dan kehormatan dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membawa kehancuran bagi diri kita sendiri dan masyarakat sekitar kita. Jadi setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah untuk membatasi kebebasan kita secara sembarangan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan dari segala hal yang bisa merugikan kita, baik secara fisik maupun spiritual. Semua aturan mengenai halal dan haram, boleh dan tidaknya suatu perbuatan, telah tercantum dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk yang sangat sempurna bagi kehidupan kita. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik
bagi hamba-hambanya, jauh melampaui pemahaman manusia yang terbatas. Dan sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikut adalah ayat-ayat yang mengharamkan hal-hal yang mengenakan tadi. Haramnya zina. Zina dalam Islam adalah salah satu dosa besar yang sangat ditekankan oleh setiap orang muslim. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam Al-Quran dan hadis, zina disebutkan sebagai perbuatan yang tidak hanya merusak individu yang melakukannya, tetapi juga dapat membawa dampak buruk yang meluas bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, yaitu larangan zina di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang zina di dalam Al-Quran, seperti yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, pandangan yang tidak dijaga, atau perilaku yang menggoda juga harus dihindari. Dampak negatif zina. Zina dianggap sebagai perbuatan yang keji di dalam Islam karena dampaknya sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak spiritual. Zina merusak hubungan seseorang dengan Allah. Perbuatan ini menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah dan mendekatkannya kepada murkanya. Kehidupan spiritual seorang muslim akan terancam jika terjerumus dalam perbuatan ini dan memerlukan taubat yang sungguh-sungguh untuk dapat kembali kepada jalan yang benar. Dampak psikologis. Pelaku zina seringkali mengalami perasaan bersalah, malu, dan juga penyesalan yang mendalam. Ini bisa menyebabkan tekanan mental dan emosional yang serius, bahkan dapat berujung pada depresi. Dampak sosial. Zina merusak institusi keluarga yang merupakan dasar dari masyarakat. Anak-anak yang lahir di luar nikah seringkali mengalami stigma sosial, dan keluarga besar juga bisa terpecah karena aib yang ditimbulkan oleh zina. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang sangat meluas. Dampak kesehatan. Zina juga berpotensi menyebarkan penyakit menular seksual atau PMS yang tidak hanya membahayakan pelakunya, tetapi juga pasangan-pasangan yang tidak bersalah. Penyakit ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku zina yang berfungsi sebagai pencegah agar orang-orang tidak terjerumus dalam perbuatan ini. Hukuman cambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan, hukumannya adalah dicambuk 100 kali di tempat umum. Dan hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukuman rajam. Bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, hukuman yang ditetapkan dalam hadis adalah rajam sampai mati. Dan hukuman ini menunjukkan berapa seriusnya dosa zina dalam pandangan Islam. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan juga masyarakat, serta untuk mencegah penyebaran perilaku yang merusak. 2. Haramnya riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipunguti jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. 3. Haramnya makan babi. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Lalu, bagaimana jika tak sengaja makan daging babi? Larangan mengkonsumsi daging babi dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Diharamkan pula apa yang disembeli untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Umat muslim tentunya memiliki tanggung jawab untuk mematuhi larangan-larangan Allah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun, bagaimana jika larangan itu diterobos secara tidak sengaja? Seperti misalnya dalam kasus tidak sengaja memakan daging babi. Kiai Haji Wahil Afif Al-Ghafiqi mengatakan, orang yang tidak sengaja memakan daging babi tidak akan dianggap berdosa. Orang gak sengaja makan daging babi, ya tidak apa-apa. Dan setelah mengetahui lalu menyadari itu, bisa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Ujar Wahyul kepada cnnindonesia.com. Mengutip NU Online, jika terlanjur memakan daging babi tanpa disengaja, maka sahabat perlu kembali mensucikan mulut. Caranya adalah dengan membasuh mulut 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Orang yang makan daging anjing atau babi umpamanya, maka mulutnya dapat suci dengan dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Untuk itu, umat Islam dianjurkan agar berhati-hati atas apa yang dikonsumsi. Lantas, apakah Allah Ta'ala mengampuni muslim yang makan daging babi? Ketika umat muslim dengan sengaja makan daging babi, maka akan mendapatkan dosa. Namun ada kalanya dalam kondisi darurat, justru diperbolehkan makan daging babi tanpa khawatir akan dosa. Beberapa ulama pernah menjelaskan bahwa umat muslim yang makan daging babi atau makanan haram lainnya dengan alasan darurat, maka tidak ada dosa baginya. Demikian juga dijelaskan oleh beberapa ustadz asal Indonesia, seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Apa hukum makan babi? Haram, kita sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum boleh makan daging babi. Ujar Ustadz Adi Hidayat. Ada seorang yang terjebak di hutan dan tidak ditemukan makanan di sana. Tubuh pun merasa sangat lapar, sementara yang tersedia di hutan itu hanyalah babi. Kalau antum gak makan bisa meninggal. Dalam kondisi itu, antum boleh makan sebagian daging babi, tapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menghilangkan rasa lapar. Terang Ustadz Adi Hidayat. Daging babi yang disantapnya ini hanya saat tidak ada bahan makanan lain. Ketika sudah bisa menemukan makanan lain yang halal, tentu daging babi kembali menjadi haram. Demikian juga ketika tidak sengaja makan daging babi karena tidak tahu. Jika seorang makan daging babi namun tidak mengetahui kalau daging tersebut adalah daging babi, maka umat muslim ini tidak berdosa. Namun setelah tahu, sebaiknya langsung berhenti makan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ada baiknya untuk bertanya lebih dahulu soal asal-usul makanan sebelum menyantapnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4. Haramnya berjudi dan minum khamr. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Itu adalah dalil-dalil pengharamannya. Lalu, kenapa diharamkan? Bukankah itu tidak merugikan orang lain? Sekarang bukan masalah merugikan orang lain atau tidak, tetapi ini masalah ketaatan dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal-hal yang tidak enak diharamkan, jadi di mana letak ujiannya? Allah menjadikan hal yang enak-enak haram karena itu sebagai ujian bagi kita. Apakah kita taat kepada Allah ataukah malah ingkar kepadanya? Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Bukankah Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ketika ada sesuatu yang diperintahkan kepada kita,
baik itu karena berupa perintah maupun larangan, maka cukup bagi kita, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wahai Allah dan Rasul-Nya, kami taati apa yang diperintahkan atas kami. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Tidak usah banyak tanya tentang apa yang diperintahkan Allah, taati saja. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Yakin saja, apa saja yang diperintahkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita juga, untuk kebahagiaan kita. Allah adalah yang paling tahu tentang kita. Allah tahu mana yang terbaik dan mana yang bagus buat kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Mengapa hal-hal yang menyenangkan dan nikmat terkadang diharamkan oleh Allah? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak banyak orang. Namun di balik ketetapan tersebut terdapat hikmah yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukum tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Bayangkan, jika Allah mengharamkan sesuatu yang tidak disukai atau yang tidak enak menurut kita, tentu hal itu akan sangat mudah untuk kita jauhi, karena tidak ada keinginan yang kuat untuk melanggarnya. Dan begitu, ujian tersebut menjadi terlalu ringan dan tidak memberikan tantangan bagi keimanan kita. Namun ketika sesuatu yang terasa enak, yang kita sukai, diharamkan, disitulah ujian sebenarnya bagi hati dan keteguhan iman kita. Contoh sederhananya adalah larangan terhadap minuman keras atau makanan tertentu yang haram. Secara fisik, mungkin banyak orang yang merasakan kenikmatan saat mengkonsumsi hal-hal tersebut. Tetapi Allah melarangnya karena ada keburukan yang lebih besar di balik kenikmatan saat itu. Larangan ini menguji apakah kita lebih mencintai Allah dan ingin meraih keridhoannya, ataukah kita lebih mengutamakan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua hal yang nikmat dan menyenangkan diharamkan oleh Allah. Ada banyak hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama itu sesuai dengan ketentuan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Dia tidak menginginkan kita hidup dalam kesengsaraan atau kekurangan. Justru, Allah menganjurkan kita untuk mencari kebahagiaan di dunia, selama itu tidak melupakan tujuan utama kita, yaitu kehidupan akhirat. Dan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tempat yang harus ditinggalkan sepenuhnya. Kita diperbolehkan untuk menikmati kenikmatan duniawi, asalkan kita tidak melampaui batas dan tetap berpegang teguh pada ajarannya. Jadi, dalam setiap larangan Allah, terdapat ujian dan pelajaran yang berharga bagi kita. Larangan terhadap hal-hal yang enak bukanlah untuk membuat hidup kita sulit, melainkan untuk menguji dan mengasuh kualitas keimanan kita. Pada saat yang sama, Allah juga memberikan begitu banyak kenikmatan yang halal dan baik untuk kita nikmati. Allah ingin kita hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tetap mengikuti petunjuk dan juga aturannya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan sahabat yang beriman, inilah 5 hadis Nabi Muhammad tentang anjuran mengkonsumsi makanan yang halal. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Haram memakan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama RI, pada ayat ini dijelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik.
Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah, yakni bangkai?" Turunlah ayat ini, "Maka makanlah dari apa, yaitu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Itu karena keimanan akan mendorong seorang memakan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan." Setiap muslim mesti memperhatikan segala yang dikonsumsi dan digunakannya, apakah halal atau haram. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah membimbing dan mengingatkan umatnya untuk selalu memperhatikan apa yang dikonsumsi. Sebab, jika seorang muslim mengkonsumsi yang haram, maka akan datang ganjaran yang pedih untuknya. Dan berikut 5 hadis Nabi Muhammad tentang konsumsi atau penggunaan produk halal yang dapat menjadi pengingat bagi setiap muslim. Hadis pertama, setiap muslim harus ingat bahwa yang haram dan halal itu sudah jelas, dan sepatutnya pula seorang muslim menghindari perkara yang subhat demi keselamatan agama dan juga kehormatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, perkara yang halal itu jelas dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara subhat, maka telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis ini, sudah seharusnya seorang muslim menjaga diri dari hal-hal yang haram, karena yang haram akan mengakibatkan keburukan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hadis ketiga, tidaklah seorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan, lalu diberi keberkahan, atau harta tersebut disedekahkan, lalu ditinggal mati, kecuali akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Sungguh Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan, dan sungguh keburukan tidak bisa menghapus keburukan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis keempat, setiap tubuh yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka api neraka pantas untuk itu. Dalam riwayat Al-Mu'adzin dikatakan, daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka api neraka untuknya. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 507, nomor 5357. Hadis kelima, akan tiba waktunya ketika banyak orang yang tidak peduli lagi soal apa yang telah diambilnya, apakah halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjadi peringatan bagi umat Islam untuk terus istiqomah dalam mengikuti perintah-perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Maka apapun kondisi zamannya, seorang muslim harus tetap memperhatikan betul-betul asal mula apa yang dikonsumsinya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.